Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Kawan-kawan, Bapak Ibu serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, kelancaran menjalankan ibadah serta senantiasa ada dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di bulan suci Ramadan ini kita akan meninjau pekerjaan kita yang kita lakukan, baik yang terdahulu waktu zaman Aki maupun oleh kawan-kawan sekarang ataupun besok lusa oleh anak cucu kita dilanjutkan, yaitu tentang pembangunan keluarga. Nah, sekarang yang ngetren itu kan yaitu kita punya ikon yang namanya Kampung KB. Kampung KB ini sejarahnya panjang, tapi yang jelas bahwa Pak Surya Chandra waktu itu mendapat input ya dari mungkin teman-teman kita dari mana-mana gitu, terus masuk, kemudian Pak Surya menghadap Bapak Presiden, katanya ditanya bahwa bagaimana program apa yang sekarang sedang membumi karena dianggap KB ini rada-rada sedikit sepi. Itu Pak Jokowi bertanyanya. Lahirlah ke pemikiran Kampung KB. Nah, Kampung KB ini ada petunjuknya dari Pak Presiden. Tentu saja kalau ada yang bertanya ke Aki wajarlah karena memang dulu nama-namanya aja mah sudah ada di Jawa Barat ya. Memang kalau jauhnya mah dari tahun 72 tapi kesininya mah yalah nama Kampung KB resminya Ibu Margaret lah dari kota Sukabumi ya. Dan itu sebetulnya sudah berkoordinasi karena mereka mengadakannya itu adalah kolaborasi di daerah wisata tentang kebersihan, tentang sampah. Itu intinya. Jadi ada yang mengatakan udah itu yang dari Jawa Barat lupakan saja. Bukan itu konsepnya. Ya memang lah. Sadis benar itu orang ya. Gak apa-apa. Tidak diinginkan bahwa Jawa Barat ingin mencuat dan lain sebagainya. Enggak lah. Kita ikhlas. Cuman kalau lihat hakikatnya sama-sama. Akhirnya Aki diajak oleh Pak Gilar waktu itu kan 2016 oleh Pak Gilar. Cingkang jelaskan apa itu makna dari Kampung KB itu begitu. Ya Aki akan menjelaskannya waktu itu adalah tentang tidak mengingat lagi ke belakang, mengingat yang sekarang. Karena setelah Kampung KB disimak, yang kata orang-orang pusat itu sangat berbeda dengan Jawa Barat, iya beda lah. Kalau Jawa Barat itu kan legitimasi, kalau ini pembangunan murni. Jadi kalau menurut Aki ini lebih jauh penting daripada yang dikatakan di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kan yang 65% disebut Kampung KB. Ada Gang Ayudi, ada Gang Pil, begitu dulu. Hanya itu saja pemikiran. Sekarang Pak Jokowi ingin mengaitkan dengan nawacita ketiga. Wah ini hebat ini. Kemudian harus leading sektor semua dan mengentaskan kemiskinan. Itu idenya. Sehingga Aki waktu ngobrol dengan Pak Gilar, ngobrol dengan Pak Bidin waktu itu ada 2 syarat di situ. Dari segi masyarakat. Karena harus tumbuh dari bawah yang bagus itu. Pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab warga atau masyarakat terhadap kampungnya. Makanya Akin kan sebut kampung-kampung kamu ditiemin oleh kamu. Kan begitu, yang enak tidak enak juga kamu, uruslah oleh kamu. Jadi mengurus kampung yang pertama. Kewajibannya. Nah nanti kita tinjau dari aspek Islamnya.
Yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong karena kemiskinan itu tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri. Makanya di situ ada aspek pemberdayaan. Lahirlah Pokja, begitu ya. Jadi gotong royong itu kan silanya Pancasila. Nah, dari pemerintahnya ada dua. Yang pertama adalah pemerataan, kan dari daerah yang jelek tuh. Nawacita itu kan membangun Indonesia dari pinggiran itu. Jangan lupa hakikat itu. Cuman sekarang orang itu cuman sudah jadi sudah selesai ke situ. Ini banyaknya. Bapak Presidennya juga sudah lupa lagi itu. Ya, bahwa Kampung KB itu dikaitkan dengan Nawacita ketiga. Sehingga harusnya ditegur orang-orang yang membangun Kampung KB itu yang daerah yang sudah maju. Harusnya ditegur. Ini nggak ada aspek itu. Boleh aja Aki koreksi ya. Sebagai pengamarat. Bukan pengamat-pengamat. Nah, sekarang bagaimana konsep Islam tentang hukum memelihara kampung? Hukum memelihara kampung. Yang pertama, Aki membaca di surat Rum ayat ke-41. Pasti kita kalau mikir surat Rum ya surat ke-30 mikirnya ke ayat 21 aja. Wa min ayatihi itu kan kekawin aja mikirnya. Padahal di ayat 41 dikatakan telah nampak kerusakan bumi baik di darat maupun laut akibat ulah-ulahnya manusia. Tuh, akibat tangan-tangan manusia, akibat pekerjaan manusia, rusak bumi. Sehingga Allah mengingatkan dengan berbagai-bagai ya akibat di dunia, apakah banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang kembali ke jalan yang benar. Itu di surat Rum ayat 41. Jadi di situ ada apa? Tidak boleh merusak lingkungan. Sama sekali tidak boleh merusak lingkungan. Berarti kampung kamu itu harus diurus lingkungannya yang baik. Itu kan? Itu yang pertama yang tersirat di dalam ajaran Islam. Tentang menjaga atau hukum menjaga lingkungan. Ya. Yang kedua adalah menjaga kebersihannya. Nah kan kampung tempat pemukiman kita. Kampung tempat hidup bebarengan. Kampung mari rawat sama-sama. Kampung enak nyaman indah nian. Di situ tempat pemukiman kita harus dijaga oleh kita. Bagaimana beberapa hadis mengatakan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban-kewajiban berbersih ini. Ya. Yang pertama Aki bacakan saja nih. Yang pertama adalah al-islamu nadifun patanadzopu fa innahu la yudkhulul jannata illal nadifun. Itu hadis dari HR Baihaqi ya. Islam itu adalah agama bersih dan suci. Maka hendaklah kalian menjaga kebersihan. Karena sesungguhnya, nah ini nih yang penting. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Tuh, yang tidak bersih itu tidak masuk surga. Baik itu bersih diri, bersih keluarga maupun bersih lingkungan. Itu ya di dalam hadis Nabi itu. Bahkan ada yang lebih tajam lagi, yaitu hadis Nabi tentang anadofatu minal iman. Anadofatu minal iman adalah kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita sudah bebersih berarti kita sudah takwa, sudah iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang pertama adalah di kampung KB itu bagaimana warga tanggung jawab terhadap kampungnya. Ini yang banyak belum tercapai. Tapi ada di beberapa tempat. Aku tidak menutup kemungkinan. Kan kalau Aki melihat 10 misalnya sudah ada 2 berarti adalah 20% sudah ada. Tapi kebanyakan ini yang belum.
ongkoh di sini ada gapura kampung KP, tapi di sebelah sini rumput setinggi gapura itu. Itu di beberapa daerah saja. Komentar Aki wajar ya, diguguheung teu kajeun. Karena Aki adalah sudah berniat dalam hati ini hanya sekedar obrolan, bukan kewajiban. Mudah-mudahan kita sambut besok masih ada lagi kewajiban-kewajiban atau hukum-hukum warga untuk menjaga kampungnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.